Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lira Hayu dengan NIM 20410305015. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hambatan perkembangan. Yang pertama adalah pengertian dari perkembangan. Perkembangan sendiri adalah perubahan yang bersifat kuantitatif dan kualitatif. Perkembangan adalah keterampilan dalam struktur fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan juga mempunyai arti serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman. Setelah kita membahas tentang perkembangan, selanjutnya kita akan membahas tentang hambatan tumbuh kembang pada individu. Istilah tumbuh kembang sebenarnya mencakup dua peristiwa yang bersifat berbeda tetapi saling berkaitan dan sulit dipisahkan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan berkaitan dengan masalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat seperti gram, pound, atau kilogram. Nah, yang selanjutnya ada juga ukuran panjang seperti sentimeter dan juga meter. Nah, setelah itu ada juga umur tulang dan keseimbangan metabolik seperti retensi kalsium dan nitrogen tubuh. Nah, yang kedua ada juga perkembangan. Perkembangan tersendiri adalah bertambahnya kemampuan atau skill dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Yang pertama, menurut Sutijoningsih pada tahun 1995 dalam bukunya yang berjudul Tumbuh Kembang Anak menyebut ada dua faktor utama yang mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik merupakan modal utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Setelah faktor genetik ada juga faktor lingkungan. Faktor lingkungan juga sangat menentukan tercapai atau tidaknya potensi bawaan tumbuh kembang anak. Pada faktor lingkungan juga terdapat faktor pranatal seperti gizi ibu waktu hamil, mekanis, toksin atau zat kimia, endoksin, radiasi, stres, imunisasi, anoksin embrio. Dan ada juga faktor postnatal seperti lingkungan biologis, ras atau suku bangsa, jenis kelamin, umur, gizi, dan juga radiasi. Dan ada juga faktor psikososial seperti stimulasi, motivasi belajar, ganjaran atau hukuman, kelompok sebaya, stres, sekolah, cinta, dan kasih sayang. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Yang pertama, ada faktor turunan atau warisan. Turunan memiliki peran penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, seperti bentuk tubuh, sifat, intelijensi, dan juga bakat. Nah, lingkungan keluarga yang mengasuh dan membesarkan mereka, sekolah tempat mereka dididik, dan masyarakat tempat mereka bergaul. Dalam keadaan alam sekitar dengan iklimnya, flora dan fauna. Macam hambatan dalam perkembangan. Yang pertama ada hambatan kepribadian. Istilah kepribadian berasal dari bahasa Latin yaitu person atau topeng yang dipakai orang untuk menampilkan dirinya pada dunia luar. Pada hambatan kepribadian ini mempunyai dua faktor, yaitu faktor internal diri dan faktor eksternal. Yang terakhir ada hambatan emosi. Emosi merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh situasi tertentu atau khusus, dan emosi cenderung terjadi dalam kaitannya dengan perilaku yang mengarah atau menyingkiri terhadap sesuatu. Dan perilaku tersebut pada umumnya disertai adanya ekspresi kejasmanian sehingga orang lain dapat mengetahui bahwa seseorang sedang mengalami emosi. Hambatan emosi mempunyai dua faktor, yaitu karakteristik hambatan emosi dan yang kedua indikator emosi yang terhambat.